Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 13.487 pulau dengan populasi lebih dari 222 juta jiwa yang tersebar di 70.000 desa dan 33.000 diantaranya adalah daerah tertinggal yang tersebar di 199 kabupaten. Penyebab ketinggalan tersebut umumnya adalah pada daerah-daerah yang secara geografis terisolir dan terpencil seperti daerah perbatasan antar negara, pulau-pulau kecil, pedalaman, serta rawan bencana alam dan bencana sosial. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal diserahi tanggung jawab untuk mengentaskan daerah tertinggal. Berbagai program diluncurkan sebagai upaya percepatan pembangunan dan pemerataan agar daerah tertinggal dapat setara dengan daerah maju lainnya. Kedeputian Bidang Pengembangan Daerah Khusus bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah khusus dengan lokus daerah yang memiliki karakteristik keterisolasian dan kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan serta fungsi strategis. Jadi kedeputian bidang pengembangan daerah khusus itu sebenarnya diberikan mandat oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal itu di dalam mengawal sebetulnya bagaimana percepatan pembangunan daerah tertinggal bisa kita coba mainstreamingkan atau kita harus utamakan kepada lokus daerah tertinggal itu sendiri yang mempunyai karakteristik khusus. Seperti contohnya adalah perbatasan, kemudian pulau-pulau terpencil dan terluar, kemudian juga kawasan pedesaan, kemudian daerah rawan bencana dan rawan konflik, dan kawasan-kawasan strategis atau wilayah strategis. Selain itu juga kita menjalankan beberapa kegiatan yang terkait dengan pinjaman maupun hibah luar negeri, yang terkait seperti contohnya dengan program percepatan pembangunan daerah tertinggal dan khusus atau PDDTK yang merupakan bantuan dari pinjaman maupun hibah dari Bank Dunia yang ditujukan untuk daerah-daerah yang mempunyai karakteristik khusus dan tertinggal pada 10 provinsi dan kemudian di 187 kecamatan secara keseluruhan dan 51 kabupaten se-Indonesia dalam hal ini. Selain itu juga ada beberapa kegiatan hibah yang ditangani oleh Kedeputian Bidang Pengembangan Daerah Khusus ini yang terkait dengan penanganan pasca konflik maupun daerah rawan konflik di 5 provinsi di Indonesia dan di 10 kabupaten yang terpilih di 5 provinsi tersebut. Dan mulai tahun 2010 sampai 2014 kita sudah tuangkan di dalam rencana strategis kedeputian, dan setiap tahunnya kita juga sudah melakukan semacam penyesuaian maupun penajaman terhadap sasaran-sasaran yang kita upayakan kita capai setiap tahunnya sampai dengan tahun 2013. Program kerja Kedeputian Bidang Pengembangan Daerah Khusus difokuskan pada kegiatan pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat daerah khusus melalui pemanfaatan potensi sumber daya wilayah dengan garapannya melalui upaya peningkatan sinergitas pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di daerah perbatasan sebagai beranda depan negara. Peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang rentan lingkungan sosial dan bencana alam, peningkatan aksesibilitas kawasan yang terisolir, peningkatan kapasitas daerah dan masyarakat kawasan tertinggal, terpencil dan terluar, serta menumbuh kembangkan wilayah strategis dan penciptaan lapangan kerja. Program-program di ASDEP perbatasan ada kita mengenal 3 kategori indikator kinerja program-program yang ada di asisten deputi daerah perbatasan. Pertama ialah melaksanakan rapat koordinasi, kedua melaksanakan rencana aksi, ketiga melaksanakan fasilitasi kebijakan. Dalam rapat koordinasi mulai tahun 2010 sampai 2012 sekarang ini kita mengadakan rapat koordinasi tiap tahunnya di 4 kabupaten. Adapun hasil-hasil daripada rapat koordinasi ini diharapkan kementerian dan lembaga akan mengintervensi daerah perbatasan itu dari segi pendanaan maupun program-program dari kelembagaan dan kementerian masing-masing. Kegiatan konflik dan kebencanaan ini
untuk stimulan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, khususnya di Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus, yaitu dengan melakukan pemulihan ekonomi, tapi konteksnya adalah pemberian bantuan yang diharapkan daerah bisa memberikan masukan-masukan atau dalam hal ini disebut dengan open menu. Berapa besar kabupaten daerah tertinggal yang terdapat potensi bencana? Dari 183 kabupaten, ada 128 kabupaten yang berisiko bencana. Kalau dilihat dari 128 kabupaten yang berisiko bencana, juga itu sudah dialokasikan 3 tahun sudah berturut-turut, yang ada tahap awal, lanjutan, pemantapan, sampai dengan tahap takeover oleh Pemda sendiri. Kemudian untuk konflik, dari 183 kabupaten daerah tertinggal, konflik itu sebanyak 143. Artinya apa? Ini 3/4 hampir seluruh 183 itu daerah rawan konflik. Ya, daerah rawan konflik ini juga kita sudah lakukan pemappingan kebutuhan apa sebetulnya yang diperlukan oleh kabupaten. Jadi intervensinya adalah kabupaten sendiri yang melakukan, bukan top down, tetapi itu bottom up usulannya. 2 kegiatan yang dilaksanakan. Yang pertama adalah kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan khusus yang kita sebut dengan P2DTK atau yang lebih dikenal dengan nama SPADA, merupakan suatu instrumen kebijakan yang turut memberikan kontribusi dalam rangka menurunkan jumlah kabupaten tertinggal, dilaksanakan di 10 provinsi, 51 kabupaten, dan 186 kecamatan. Bahwa khusus untuk 2004-2009, dari 51 kabupaten yang terkategorikan tertinggal, itu boleh dikatakan 11 kabupaten itu kemudian terentaskan menjadi wilayah maju. Dengan demikian, bahwa kegiatan P2DTK ini mempunyai kontribusi yang sangat luar biasa. Kegiatan desa sendiri itu sebetulnya merupakan konsolidasi dari berbagai instrumen yang sudah dilaksanakan sebelumnya di KPDT. Pembangunannya tidak diarahkan kepada desa, namun lebih diarahkan pada pembangunan kawasan. Jadi melalui pendekatan kewilayahan yang memerlukan sinergitas dan integrasi dari berbagai sektor terkait untuk lebih dapat bekerja secara efektif dan efisien. Nah, diharapkan pada waktu yang bersamaan peran daerah, kemudian peran masyarakat, dan peran sektor swasta itu ikut andil di dalam pengembangan kawasan perdesaan tersebut. Di Indonesia saat ini berdasarkan Perpres 78 tahun 2005, itu tercatat ada sejumlah 90 pulau terluar. Tercatat ada 69 pulau berada di daerah tertinggal. Di antaranya 24 pulau yang berpenduduk. Pulau berpenduduk inilah yang tersebar di 14 kabupaten dan 8 provinsi daerah tertinggal yang akan menjadi fokusin pengembangan pulau terluar daerah tertinggal. Untuk kategori pulau terpencil di Indonesia yang berdasarkan identifikasi kami di Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus, itu tercatat ada kurang lebih 323 pulau terpencil yang tersebar di 139 kabupaten daerah tertinggal. Fokus pengembangan program adalah pertama adalah perumusan kebijakan pengembangan daerah pulau terpencil dan terluar di daerah tertinggal. Yang kedua, koordinasi implementasi kebijakan. Dan yang ketiga adalah program fasilitasi operasional implementasi kebijakan. Dan ini umumnya kita tuangkan dalam bentuk bantuan sosial ataupun dengan tugas perbantuan ataupun dengan dana-dana dekonsentrasi. Nah, bertumpu dari program dan kegiatan utama inilah kita detailkan di dalam program tahunan. Sementara target daripada ASDEP urusan daerah pulau terpencil dan terluar ini sampai 2014 itu akan kita kembangkan pulau-pulau terluar dan terpencil di 20 kabupaten daerah tertinggal. Sebenarnya itu ya, selama ini kan pembangunan itu di daerah sejak adanya otonomi daerah, Pak. Ada keegoan para bupati. Bupati itu mau maju sendiri-sendiri tanpa peduli dengan lingkungan yang lainnya.
Sedangkan yang lainnya ada kabupaten yang udah maju, kabupaten yang tertinggal. Sejak dibentuknya regional manajemen itu mereka benar-benar saling membantu, saling membutuhkan antara bupati itu, jadi keegoan bupati itu diredam. Regional manajemen ini juga dibangun bukan dari uang pemerintah. PBDT itu hanya memfasilitasi hanya 3 tahun pertama. Setelah itu dilepas. Jadi yang mengelola, yang operasionalin di regional manajemen itu adalah harus seorang yang benar-benar punya jiwa entrepreneurship yang kuat. Adapun hasil yang telah dicapai telah cukup dirasakan manfaatnya oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Namun, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tetap akan melanjutkan program percepatan pembangunan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. Bangun, ini zaman pembangunan. Bangun, ayo membangun, janganlah ketinggalan. Bangun, ayo membangun, jangan malas-malasan. Mumpung ada KPDT, mumpung ada KPDT. Ayo membangun, wujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. KPDT